Halo semuanya, selamat datang di Pavali Talk malam hari ini. Em, kita akan sebentar lagi kita akan mengundang narasumber kita. Sebentar ya. Halo. Halo. Nah, ini suaraku udah terdengar jelas belum ya? Mas. Suaranya kedengaran nggak, Mas? Oke, oke. Nah, ini udah jelas, udah jelas. Oke. Oke. Selamat datang, email. Halo. Oke, ini apa namanya? Habis ada kerjaan atau apa ini? Tadi tutup toko ini sih di awal untuk persiapan. Oke, 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 oke. Ya, selamat datang email di acara kita. Kita tunggu sebentar ya untuk teman-teman Iya, yang lain biar bisa bergabung. iya, Mas. Ini lagi di rumah email. Iya, ini di toko. Jadi agak berisik ya, Mas, karena pinggir jalan persis. Jadi agak berisik nanti kalau suara kendaraan. Oh, Tapi aman, 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 aman. Nggak jadi soal, nggak jadi soal. Kalau di Buffalo Talk ini ya, semua tempat bisa jadilah, dijadiin, semua tempat bisa dijadiin. ya, Oke, siap, Mas. eh ini sudah ada 3 orang. Kita tunggu 5 menit lagi. Email angkatan berapa sih? Gimana, Mas? Email angkatan berapa email? Angkatan 21. Angkatan 21 Selikur. malah. Selikur. Iya. Angkatan sini ya. Siapa itu namanya? Sekar. Iya, betul. Nah, Yang sesama Muntilan Sekar. siapa aja itu? Sekar, Dwina. Betul. Itu dulu waktu kalian SMP itu aku yang ngisi Pia di situ. Pia PP itu. Oh, PP ya. Jadi Sekar dulu Kalau tuh saya murid soalnya kan Piaku. Jalan Pemuda ya, jadi Oh, kamu di Jalan Pemuda. iya, Jalan Pemuda. Oh, berarti kok Jadi dulu dulu di Pianya sama siapa dulu? nggak ada Jalan Pemuda. Oh, di gereja berarti ya Pianya. Apa gimana? Iya, kalau dia di gereja. Oke, oke. Oke, ini sudah 3 orang. Lebih baik kita mulai sekarang. Sekarang udah jam Iya, 19.02 ya. iya Oke, Mas. karena kita funliters, anak-anak funlit, kita selalu membiasakan memulai kegiatan dengan tanda kemenangan Kristus. Malam hari ini kita mulai bincang-bincang kita dan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Bapa dan Kudus. Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat datang email di Pavali Talk episode malam hari ini. Sehat semuanya? Iya, Eh, untuk teman-teman semuanya baru bergabung di sini malam hari ini kita kedatangan adik muda kita. Kenapa muda? Karena masih angkatan 21 ya. Kalau kalau mas-mas mbak-mbak yang bergabung di sini angkatan itu melihatnya eh, jauh di bawahnya. Tapi tenang saja karena di bawah angkatan itu masih ada lagi yang lebih jauh lagi. iya betul. Baik, eh, email silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua yang ada di sini dari mana angkatan berapa begitu. Ya. Dan sekarang sedang Eh, menggeluti apa? oh ya, halo semuanya, perkenalkan, namaku Emerita Imelda, biasa dipanggil Email atau Imelda. Eh, aku dari angkatan 21 dan asalnya dari Muntilan. Terus sekarang lagi menggeluti usaha sendiri yaitu Idea Gift Shop. Oke, cukup situ aja. Nanti biar Cukup biar gitu ya. orang-orang makin. Iya, Ya, sorry aku potong tadi. Oke, ya, teman-teman perlu kita ketahui kalau teman-teman sudah tahu mungkin
Apalagi Mas Mbak kita semua yang sudah punya anak atau mungkin yang sudah di fase-fase pacaran atau sekarang sedang mempersiapkan pernikahannya, pasti mengenal dong istilahnya namanya bahasa cinta. Kalau seperti kita ketahui bahasa cinta itu kan ada 5, dari physical touch, ada yang dengan memberikan hadiah dan berbagai macam itu. Nah, di sini di sesi malam hari ini adalah kita fokus membahas tentang gift, memberikan hadiah. Karena kita kedatangan teman kita, adik kita, mbak kita yang sekarang sedang menggeluti bidang perhadiahan begitu ya. Karena hadiah merupakan tanda atau cara kita mengekspresikan rasa perhatian kita, sayang kita ke semua orang ya, ke orang terdekat begitu. Oke, coba nih sekarang Mel, kasih tahu. Sekarang yang kamu geluti ini apa namanya? Jadi itu idea gift shop itu ini apa lebih ke menyediakan atau bisa membuatin misalnya untuk kado ulang tahun, kado anniversary, terus bisa juga kalau misalnya untuk pernikahan dan lain sebagainya itu. Dan produknya itu nggak cuma satu, itu ada ilustrasi, buket, balon, akrilik dan segala macam. Nah itu tuh semua custom, jadi istilahnya limited edition gitu. Jadi yang dibikin itu benar-benar sesuai dengan custom yang orang pengen kayak gitu. Jadi nggak cuman ini ya, nggak cuman hadiah juga, bisa juga dekorasi balon kayak gitu. Sekarang kan lagi zaman ya Mas, kalau dekorasi ulang tahun itu pakai balon, pembukaan Oh ya, toko juga betul. balon. Terus kalau pembukaan toko juga biasanya orang ngasih ucapan papan bunga gitu kan. Nah saya juga bikin kayak gitu, jadi untuk gift ucapan pembukaan toko dan segala macam kayak gitu Mas. Tapi tokonya ini juga jual perlengkapan ulang tahun juga sih. Jadi kayak lilin, terus balon yang huruf-huruf gitu kan sekarang lagi modelnya kayak gitu, ditempel-tempel gitu Oke. ada umurnya, terus ada namanya, terus tulisan happy birthday gitu-gitu. Jadi menyediakan itu juga. Terus kayak box-box hadiah ulang tahun gitu juga ada. Oke, oke. Tuh. Ini email operasionalnya bukanya di Buntilan ya? Iya, di Muntilan. Di depan Nah, rumah. Maksudnya cuman di rumah di bagian depan itu kayak cuman disekat gitu dan ditambahin pintu satu gitu. Jadi bener-bener di pinggir jalan di rumah gitu. oke. Oke, oke. Ini aku penasaran banget sih. Dari semua tempat yang email bisa pilih, idenya kemudian mengawali di Muntilan, ah, aku tak pilih di Muntilan aja lah, aku milih di rumah aja lah gitu. Itu awalnya gimana sih? Karena apa ya? Pertamanya itu kan nggak, maksudnya kayak nggak menyangka juga bakalan jalan gini kan bisnisnya. Jadi awalnya tuh cuman ilustrasi gitu Mas. Awalnya cuman bikin Ilustrasi, ilustrasi, terus dijualnya oke, online. Habis oke, itu kayak cuman misalnya orang mau custom ilustrasi untuk dijadiin untuk profile picture gitu kan. Jadi kayak cuman kirimnya kan soft file aja gitu. Terus lama-lama kok gimana biar orang lain tahu, nggak cuman di Instagram gitu kan. Jadi kenapa nggak buka aja ya. Dan di Muntilan itu kebetulan ya kayaknya belum ada gitu loh yang semacam kayak kayak ilustrasi gitu. Awalnya itu bener-bener cuman ilustrasi terus dipasang di frame gitu dan ditambahin perlengkapan-perlengkapan kayak tadi ulang tahun itu, bener-bener cuman itu pertamanya. Jadi kenapa buka di Muntilan ya biar nggak ini ya, maksudnya biar nggak keluar upgrade modal gitu ya? yang terlalu besar, maksudnya karena Oke, ya oke, oke. renovasinya kan cuma di rumah, jadi nggak terlalu besar modalnya. Ya maksudnya besar besar menurut saya sih, tapi nggak sebesar kalau misalnya atau nyewa atau apa, karena baru awal-awal banget kan. Jadi mendingan di rumah dulu gitu. Pertamanya gitu Mas. Oke, oke. Ini tadi email mention hal yang cukup menarik nih. Jadi ilustrator. Itu menjadi seorang ilustrator atau menjadi seorang apa ya, perupa gitu ya. Karena aku bilang perupa karena kerjaannya itu kan selain bikin desain gambar juga sekarang kan email merambah ke desain bingkisan gitu kan. Iya betul.
Nah, sebelum kita bahas desain bikisan nih, kan awalnya dari ilustrator tuh. Awalnya sebagai seorang ilustrator itu karena hobi mengisi waktu atau karena eh wah ini bisa diduitin ini atau bagaimana? Atau hobi yang kemudian wah ternyata bisa diduitin nih gitu. Gimana Mel? Sebenarnya dari kalau ditarik dari cerita awal banget, itu kan sebenarnya saya tuh suka banget ya kalau dari dulu dari SD, SMP, SMA itu kan ada seni lukis gitu ya, seni budaya Oke, gitu. Nah, itu kayak salah satu bentuk refreshing gitu kalau di sekolah kan eh, pelajaran-pelajaran lain yang matematika, terus fisika gitu kan susah banget kan. Nah, terus ada yang oke, nyempil nih seni budaya, seni gambar gitu tuh saya suka banget. Nah, itu kayak emang dari dulu suka gambar. Terus lulus SMA itu kan kuliah. Nah, karena suka kuliah suka di mana gambar ya Mel? walaupun walaupun apa ya, saya juga nggak bukan yang apa ya istilahnya itu nggak terlalu jago gambar Mendalami. gitu ya, cuman suka aja. Oke, Tapi jadi kayak oke, masuk arsitektur, kirain kayak arsitektur oke. udah gambar bangunan gitu ya, tanpa Ya, tahu di dalamnya itu ternyata susah banget gitu. Maksudnya ternyata harus tahu struktur bangunan apa segala macam. Tapi ya aku oke, jalanin 4 tahun itu perjuangan juga sih. Nah, itu kan di dalam situ tuh maksudnya gambar juga kan. Ada gambar-gambarnya walaupun gambar bangunan. Tapi kan dilatih juga tangannya. Kan handsfree, ini kan apa pakai gambar tangan gitu. Lama-lama kan pakai digital nih. Ilustrasi hmm. apa kalau di kuliah itu pakai digital juga gambar bangunannya gitu. Pakai apa itu? C Terus apa? CAT ya apa? C apa? di CAD kalau Ah, arsitektur ya, dulu sih ya. ya itu pakai CAD gitu. Nah, Terus, terus sempat kerja 2 tahun di bidang arsitektur, tapi kok rasanya nggak nyaman, kayak kok kayaknya bukan ini ya, maksudnya kayak kok kurang bahagia gitu loh. Terus akhirnya ya udah coba cari ide lain gitu, maksudnya apa ya yang aku oke, suka, coba gambar. Pertamanya cuman gambar diri sendiri sih, maksudnya kayak gambar diri sendiri terus gambar orang terdekat gitu, tak jadiin gambar, jadiin profile picture, terus kayak yang ih kok bagus juga, coba di share di ini di Instagram gitu. Awalnya ya yang beli teman-teman selikur, terus mas mbak sama adik-adik Vanit sih pertamanya itu pertamanya itu mas pertama banget tuh jadi idenya. itu ya justru setelah kuliah ya. Iya, setelah resign dari kerjaan arsitektur itu, sebenarnya Oke, ya mikirnya mikirnya tetap daftar ke perusahaan lain, tapi yang bukan bidang oke, arsitektur gitu, kayak sempet di bank, maksudnya daftar ke bank gitu kan, itu kan oke. pertengahan 2020 pandemi, nggak ada yang terima karyawan, terus duh gimana nih, coba open commission ilustrasi digital kan itu. Terus Oke. kok Nah, kok banyak yang minat, ada yang untuk orang tuanya, anniversary orang tuanya, terus untuk pacarnya gitu-gitu. Ya udah dikembangin aja dari situ. itu dari yang awalnya cuma iseng sampai bisa menjadi ini ya, profesi tetap ya. Iya, pertamanya kan ya itu tadi apa online ya. Terus nggak tahu Oke. ide aja kayak biar orang lain tahu apa yang aku kerjain, buka toko aja. Kalau kita nggak buka kan orang lain nggak akan tahu, cuman yang Oh, tahu bener cuman juga yang sih. kenal doang gitu. Jadi buka toko aja nekat gitu dengan dukungan dari orang-orang sekitar, maksudnya dukung buka toko nggak apa-apa, yang penting berani aja gitu. Akhirnya buka toko gitu. Ini menarik sih karena kalau kita perhatikan orang pertama kali misalkan ada misalkan ke toko email apa namanya? Idea gift shop, tulisannya ide ya gitu, Oke. jadi ide ya. Oke. Karena sekarang itu kan semua toko banyak yang online. Dari Betul. Tokopedia pun juga banyak yang online. Jangan lupa sebut merek nih. Di toko-toko marketplace itu kan mereka punya tokonya sendiri kan. Nah, yang Ya, sering kali mungkin orang akan iseng cari di Google ini ada nggak ya gitu. Kalau kita Google keluar nggak ya? ada betul. Itu masuk akal juga sih dengan membuat toko
ternyata ada beneran nih gitu. Gimana Mas? Maaf keputus tadi. Oke, oke. Jadi aku kepikiran ternyata masuk akal juga dengan membuat toko offline. Itu kan orang juga bisa melihat bagaimana di Google gitu. Takutnya mungkin ini toko-tokoan atau bagaimana gitu. Oh, ternyata Iya, didukung betul. dengan seperti itu bisa makin ini. Nah, ini Mel, ngomongin ke pasar desain grafis. Itu kan sebenarnya bukan pasar yang baru seperti kalau kita bikin konten atau kita bikin jasa bikin konten atau jasa apa namanya dunia kreatif lainnya itu kan sebagian banyak yang baru tapi kalau di dunia apa namanya ilustrator ini kan juga bukan hal yang baru gitu. Bisa dibilang di media sosial banyak yang menawarkan jasa begitu. Awalnya atau bagaimana email ini masuk ke pasar itu perjuangannya seperti apa? Wah, itu sebenarnya sebelumnya ini apa ya kayak maksudnya nggak bisa dibilang kalau saya itu beneran ilustrator gitu loh Mas. Kayak karena itu beneran autodidak yang bukan apa ya maksudnya ya sering latihan sih, tapi kayak Oke, karena produknya itu kan banyak kan, nggak cuma ilustrasi gitu. Nah, gimana pertamanya itu apa ya bisa berkecimpung itu tuh ya emang nggak gampang sih, nggak langsung banyak yang pesen. Pertama buka toko dari jam 8 pagi nggak ada yang masuk, masuk tuh kayak cuman ini toko apa jual apa gitu. oke. Nah terus lama-lama eh, tiba-tiba ada anak SMA masuk, kak bisa bikin buket nggak gitu. Pertamanya buket, malah nggak bikin ilustrasi. Bukan ilustrasi ya? Kak di sini bisa bikin buket nggak sih, buket snack karena untuk kakak kelas saya kelulusan SMA gitu. Terus aduh buket ya, bisa bisa gitu. Saya pokoknya bisa aja semua, padahal itu habis itu kayak aduh gimana ini caranya, belum pernah bikin buket gitu kan. Lalu belajar dari YouTube karena dia masukinnya snack itu pagi, siangnya baru diambil gitu loh. Jadi saya kayak bisa ada kesempatan untuk buka YouTube gitu ya, belajar dulu. Akhirnya bisa, ya walaupun masih ini ya amatiran banget ya, buketnya itu benar-benar masih apa ya kayak hancur banget, tapi dia kayak wah bagus kak makasih gitu. Loh kok malah buket, ini saya jualnya ilustrasi gitu kan ya, kayak ini fokusnya kok malah jadi beda gitu. Terus ternyata orang Muntilan tuh suka ngasih hadiah nggak cuman satu macam kan, kayak tadi buket tiba-tiba random aja tiba-tiba buket gitu. Ya udah kenapa enggak aku coba aja, aku belajar, aku beli bahan-bahannya, terus aku coba jual di pajang-pajang dan di foto di Instagram yang pasti, dan di Oke. WA juga. Terus banyak yang mau. Lama-lama balon balon ucapan, iklan di Instagram banyak yang mau. Ya udah dikembangin itu dari situ Mas pertamanya. Itu tahun berapa kalau boleh tahu, Mel? Tahun lalu, Oh, 2021 itu ya? tahun Mulai pandemi udah 2021 mulai baru ini. baru buka benar-benar, tahun lalu sih baru mulai bukanya. Itu yang bikin email percaya diri kan, email juga baru ini kan, apa namanya? Baru baru juga kan, kayak Iya. tadi email bilang. Yang Heeh. sebelumnya nggak tahu sama sekali tentang perbuketan atau rangkai Iya. merangkai, yang bikin yang mendorong email untuk ya udahlah sikat aja nih, padahal kan email juga baru pertama kan saya tahu gitu loh. Iya. Bisa aja email bilang kayak oh maaf deh, ini saya lagi nggak bisa gitu, dan Oh, kemudian mendorong email untuk bilang oke nggak apa-apa deh, ini sini aku kerjain gitu. kalau yang soal kerajinan-kerajinan itu saya suka Mas. Jadi kalau waktu kuliah itu kan bikin-bikin maket, tempel-tempel, Oke. eh, potong-potong karton gitu-gitu kan. Itu saya emang suka kerajinan kayak gitu. Dan buket itu kan sebenarnya ya salah satu kerajinan seni juga kan, kayak Ya, merangkai handcraft. Oke. snack, bunga dan segala macam. Ya sebenarnya suka juga sih dan yakin bisa ya, apa ya pokoknya
kalau semua ada yang request apa dibisain dulu, nanti pokoknya masalah selanjutnya itu dipikirin nanti kayak gitu kalau kalau aku Mas. Jadi emang Oke, oke. benar-benar nekat aja pokoknya semua bisa dulu gitu. Emang nekat sih Itu Mas. ya juga sih memang apalagi eh, di ini kan apa namanya di zona yang sebenarnya email sendiri juga nyaman juga di situ di dunia Betul. apa handcraft gitu kan. Ya betul. Nah, sekarang nih itu kan perjuangan waktu awal merintis nih. Nah, kemudian bagaimana ketika email membuat ide pelebaran ini nih, pelebaran jasa yang tadinya dari apa namanya apa namanya Ilustrasi terus ilustrasi dari ilustrasi kemudian merambah ini buket kemudian gitu-gitu ya. merambah ya awalnya kan buket kan Ya, handcraftnya ya buket terus dari ya balon habis itu ya lama-lama akrilik gitu-gitu. Yang bikin bisa berkembang itu ide-idenya itu muncul seiring berjalannya waktu sih. Jadi kayak misalnya pertama buket nih, buket terus. Apa ya yang beda dari yang lain? Buket bunga, riset oke gitu ya. buket bunga. Terus balon, kayaknya di Muntilan belum ada deh yang toko yang jual uh, kayak balon kayak gitu, kayak belum ada deh. Boleh deh balon, balon. Terus dari balon, apalagi ya yang belum akrilik. Nah, beli akrilik terus ditempel sendiri ya pertamanya belum punya printer gitu jadi pokoknya printer apa segala macam itu keluar kalau misalnya keluar gitu tokonya tutup dulu ditulisin toko tutup gitu keluar ngeprint terus apalagi ya cari referensi di Google kayak hadiah untuk apa untuk ulang tahun gitu kan banyak tuh Mas referensinya kayak yang ini boleh juga nih buket uang oh iya coba gitu jadi semua itu dicoba gitu loh jadi nggak takut nanti kayaknya kalau nggak laku ya gitu nggak takut sih jadi kayak pokoknya coba dulu aja semua coba diposting kalau nggak laku nggak apa-apa kalau laku syukur banget gitu. Itu apa namanya email semuanya start dari sendiri ya? Apakah ada misalkan menyisihkan atau dari tabungan atau bagaimana gitu atau dari ada investor begitu sambil ngisi uh, waktu gitu. Bener-bener dari nol jadi punya tabungan kan maksudnya dari yang hasil kerja sebelumnya di dunia Ya, arsitektur sita itu gitu. kan ada tabungan nih uh, di kantong tuh masih ada tabungan nah itu bener-bener nekat bener-bener buka dulu aja lah uh, ya walaupun renovasi kecil ya maksudnya tuh termasuk ini tokonya termasuk kecil tapi kok habisnya banyak juga di tukang gitu kan ternyata banyak Iya, dan iya. menguras benar-benar menguras tabungan gitu tapi ya udah nggak apa-apa masih ada sisa sedikit untuk beli perlengkapan yang dibutuhin kayak tadi misalnya figura frame-nya itu kan stok dulu terus tadi yang perlengkapan ulang tahun itu benar-benar stok gitu jadi kan uangnya itu beneran habis untuk itu dulu benar-benar mulai dari 0 rupiah terus jalan nah itu baru baru bisa berjalan lagi itu baru muter uangnya setelah itu gitu. Itu butuh berapa lama itu? Oh, sebentar, sebentar. Sebelum kita lanjut, ini saya mengajak teman-teman angkatan Selikur semuanya, ya. Ini teman Bavali Talk malam ini kedatangan tamu spesial dari Selikur. Jadi teman-teman Selikur silakan pantengin di sini, share ke grup angkatannya. Di sini ada temannya yang banyak bercerita nih dari membangun awal mula ini kerajaan bisnis gitu ya. Jadi Kresinis Mutilan, ntar. Iya, Oke, sekarang email lagi di toko nih. betul. Boleh di ini nggak dikasih lihat ke teman-temannya gimana tokonya sekarang? Atau udah closing? eh ini sih Mas apa ya? Sebentar. Eh Sebenarnya tokonya tuh kosongan sih. Jadi kayak nggak terlalu stok buket-buket contoh Banyak. buketnya tuh nggak terlalu stok gitu. Jadi eh istilahnya itu kalau misalnya orang pesen baru tak buatin kayak gitu. Cuman kayak kalau belakangnya kayak gini sih stok-stok makanan yang kayak gini
Kayak ini Oke. contoh rumbai-rumbainya yang dijual kayak gitu. Cuman kalau yang di depan itu, di depan toko itu isinya perlengkapan perlengkapan ulang tahun kayak gitu-gitu sih, sama kertas-kertas yang untuk buket kayak gitu. Eh, Ya lebih ke seka- workshopnya gitu. nah, oh, ini ada yang lebih ke workshop ya juga sih. Memang sekarang, ya aku jadi keinget ada memang toko yang dia merangkap sebagai workshop. Jadi workshopnya itu sekaligus untuk jadi display proses pembuatan, orang jadi makin tertarik kan itu Iya, dengan iya benar. melihat prosesnya begitu. Iya, Nah, betul. sekarang email mengerjakan semuanya sendiri itu. Iya, masih sendiri. Kadang dibantu sih, maksudnya kadang dibantu sama orang rumah kayak mami gitu. Kadang misalnya bantu yang sebisanya. Kalau lagi pesanan banyak gitu kan, misalnya bungkusin uang dimasukin ke plastik itu, mami kadang bantu sedikit-sedikit. Terus nanti kalau bagian nganter-nganterin gitu nanti kakak yang cowok gitu. Terus kadang juga dibantu sama cowokku juga, misalnya ngantar ke Jogja gitu-gitu juga dianterin. Jadi, tapi semua masih sendiri sih. Jadi kalau misalnya lagi nganterin, toko tutup gitu Hmm? aja. Jadi kalau Oh kadang gitu juga ya. ada yang lagi ke toko, loh kok tokonya tutup tapi jendelanya buka gitu. Lagi keluar bentar gitu, tak tulisin juga sih gitu. Oke oke oke. Kalau kalau email kalau email sendiri alami sekarang, sekarang jadi tantangan terbesarnya email apa? Untuk dalam proses operasional, pengembangan bisnisnya email ini. Tantangannya itu kadang gini, kalau apa, ini kan termasuk karya seni ya, maksudnya itu seni merangkai, seni ya pokoknya masih masuk seni gitu. Tapi kadang itu orang nggak tahu, maksudnya orang menganggapnya itu mah sebenarnya aku juga bisa buat kayak gitu. Oke. Cuman kan di balik itu tuh ada tenaga, waktu, kreativitas, terus skill juga kan. Dan dibikinnya itu juga nggak asal-asalan, tapi kayak pakai hati juga kan bikinnya. Kadang itu orang meremehkan kayak gitu, kayak masa harganya segini sih, yang dihitung itu harga misalnya ya snacknya ini, ini cuman 1.000-an 2.000-an, ada yang 7.000, ini segini segini kayaknya cuman 30.000 deh, tapi kok harganya mahal. Di balik itu kan ada waktu yang ini ya, maksudnya buatnya itu juga nggak segampang itu, nggak segampang yang dilihat sama orang. Butuh waktu, tenaga, dan kadang juga misalnya kita kan pakai lem ya, kadang tangannya juga kena lem itu, jadi perjuangan di balik itu kadang orang nggak lihat. Nah jadi kadang meremehkan, terus nawar harganya itu benar-benar nawar yang sampai mentok itu, yang mepet banget sama modal modal dari Belinya itu. awalnya itu, dari bahan-bahannya kayak gitu sih. Yang tantangannya itu harus sabar juga sih, karena ada juga yang ini mas, pesen tapi nggak diambil. Ada juga yang waktu awal-awal itu Oh. karena terlalu ini ya, gampangin ya, maksudnya ya udahlah nggak usah DP, nanti orang kalau pesan kan pasti diambil gitu. Ternyata enggak, jadi ada yang nggak diambil, ada juga yang baru bayar DP udah diantar nih, terus nanti saya transfer ya, nggak ditransfer. Jadi awal-awal emang bener-bener ada sih yang rugi-ruginya kayak gitu. Itu tantangannya kayak gitu, tapi harus sabar dan konsisten ya, walaupun kayak gitu ya udahlah, jangan kecil hati, maksudnya tetap dijalanin. Maksudnya banyak sih, masih banyak orang yang baik yang nggak kayak gitu gitu. Jadi pokoknya konsisten gitu yang penting mas. Oke oke oke. Eh, apa namanya? eh apa dulu pernah nggak waktu ini sekaligus nostalgia ya? Dulu waktu di SMA email pernah nggak bikin-bikin DU-DU gitu terus dikirim atau jualan angkatan dikirim dikirim gitu? Ya kalau DU-DU pernah, pasti Masih ada pernah ya? dapet, dan pernah ngasih juga ada DU-DU. Tapi yang bikin kan misalnya kayak nanti dana usaha itu kan, terus bikin, terus nanti kita yang beli gitu kan, tapi bukan kita yang bikin sendiri. Hmm. Pernah ada DU-DU Eh, gitu.
kedepannya Bang mau sama email mau dibuat sebesar apa sih? Targetnya email untuk sekarang ini seperti apa? Kedepannya itu karena ini masih sendiri ya Mas, aku masih sendiri ngejalaninnya. Pengennya sih dalam waktu dekat ini ada karyawan gitu loh. Jadi karyawan yang bisa bantu untuk bikin-bikin kayak gini. Jadi mungkin tak ajarin dulu nggak apa-apa dari awal. Jadi yang penting nggak sendiri banget. Karena kalau sebenarnya kalau sendiri gini tuh nggak bisa ngembangin yang lain-lain lagi karena saking banyaknya produk yang mungkin awal-awal bisa nih ngembangin dari buket, oke buket Hmm. balon, oke balon dekorasi, terus dekorasi nanti akrilik gitu tuh bisa masih masih bisa gitu loh Mas. Tapi kok sekarang karena udah saking banyaknya yang order jadi kewalahan sendiri, jadi kayak nggak bisa bergerak ke yang lain gitu. Nah pengennya sih ada karyawan yang pertama, terus kalau bisa lebih ngembangin lagi ke gift-gift yang lain kayak sekarang kan papan bunga yang besar-besar itu loh, misalnya ada pembukaan pakai bunga Oke. asli, papan yang besar banget itu, atau kalau ada kematian gitu-gitu pengennya ke arah situ yang pakai styrofoam gitu. Nanti pengennya kayak gitu ke arah situ, terus ya kalau bisa ada gudang-gudang sendiri gitu loh. Kedepannya sih kayak gitu. Cuman dalam waktu dekat ini kalau bisa ada karyawan gitu. Karena ternyata nggak semudah itu. Maksudnya masukin karyawan tuh nggak segampang ya udahlah ada karyawan direkrut udah, dibalik itu tuh harus ada maksudnya pengeluaran tambahan gitu ya. Pada Iya, sedangkan jadi pertimbangan. modal modal awalnya itu masih muter kayak benar-benar belum balik modal kayak gitu, jadinya untuk masukin staff lagi itu kayak mikir banyak pertimbangan gitu yang dipikirin kayak gitu Mas. Oke, oke, oke. Kalau boleh tahu nih sekarang, eh Iman lagi kerjaan ada dalam waktu dekat ini ada orderan apa nih? Bikin apa? Buket ada, terus buketnya tuh buket snack, kebanyakan pelajar-pelajar itu buket snack, terus ada juga buket apa namanya uang. Habis Oke. itu ada juga order yang box. Jadi kayak box kalau dibuka ada box lagi, dibuka lagi box. Jadi kayak buka-buka gitu Oh, Mas. Itu juga ada oke, juga. oke, oke. Itu lagi Terus in ya sekarang ya? oh iya, tapi belum dikerjain sih. Kadang kalau maksudnya kadang misalnya masih beberapa hari lagi gitu. Nah, jadi persiapan persiapannya masih masih nggak terlalu buru-buru gitu sih Mas. Oke, oke, oke. Itu eh rata-rata pemesannya ini ya sekitaran Muntilan gitu ya? Iya, tapi kalau yang Pernah, papan-papan akrilik, ya kalau gini papan-papan papan-papan akrilik. akrilik itu Jogja ada, Magelang juga ada. Terus kalau ya perbuketan juga kadang Jogja juga ada sih, misalnya yang kenal relasi itu juga pesen bisa diantar juga. Pokoknya bisa diantar terjangkau gitu masih bisa kok Mas. Jadi nggak cuma Muntilan. Oke, oke, oke. Paling jauh, Imal pernah kirim ke mana? Paling jauh ke Bandung yang Bandung. buket sama ya buket-buket bunga itu kan maksudnya masih bisa di packing dengan aman gitu ya pakai kardus gitu. Ke Bandung pernah Ya. tuh, sama ini apa, jadi snack-snack yang dibuat kayak kue gitu, snack-snack Oke, yang oke, oke. disusun kayak kue tart ada 3 tingkat gitu, itu juga pernah ke Bandung. Terus ilustrasi, kalau ilustrasi ke luar Jawa juga pernah ke mana, Palembang. Ada dulu ya teman dekat situ pesan untuk saudaranya gitu, ada juga gitu. Ilustrasi cetak ya? Iya dicetak itu. Oke, 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 oke. Nah, berarti berarti ini apa namanya jangkauannya makin luas ya si email ini ya, Iya, makin ke iya sini. puji Tuhan. Kalau yang bisa dikirim memungkinkan ya masih, kalau memungkinkan masih bisa dikirim gitu. Ntar, ntar, ini ada gangguan gangguan tadi sebentar, Oke, ntar ya, oke. tunggu sebentar. Ini uh,
Dan ini di bagian Oh, kita bisa lihat komen-komenan. Halo Devi. Terima kasih teman-teman yang komen-komen. Ini sambil menunggu waktu aja ya. Makasih teman-teman semuanya. Halo. Oh iya, halo Mas. Ini Oh, sambil sorry. baca-baca komen nih Mas. Biar Iya, mengisi ini. waktu. Oh iya, nih tadi ada di kolom pertanyaan kita nih ada yang tanya, ada Instagramnya nggak sih bisnisnya? Kalau ada bisa dipin di komen live-nya nih bisa jadi tahu. Tadi apa namanya? Tulisannya Idea Gift Shop. Idea Gift Shop. .id. Oke, oh ini. Itu ya teman-teman semuanya. Ini salah satu pelopor nih ya dunia perbingkisan di Muntilan. Oke. Tadi nyambung yang tadi Mel. Apa namanya? Kan tadi Email udah cerita tuh dari awalnya sebagai ilustrator, kemudian merambah ke buket, ke bingkisan-bingkisan yang lain. Nah, aku dengar-dengar Email juga ini ya melayani apa namanya? Apa itu? Konsultasi juga ya, konsultasi bingkisan gitu. Oh, konsultasi bingkisan itu lebih ke misalnya orang bingung nih, Kak, aku pengen ini nih, apa kayak pacarku ulang tahun, tapi pengennya gini, gini, gini. Nah, itu saya lebih ke misalnya saran aja sih kayak yang, oh mendingan dibikinin ini Kak, misalnya buket apa yang dia suka, misalnya kopi atau apa, yang sesimpel itu aja sih. Jadi kalau orang nanya, maksudnya saya bisa ngasih masukan gitu. Lebih ke situ sih masukan yang konsultasi gimana gitu. Untuk kedepannya Email ada kebayang nggak kira-kira, wah ini konsultasi ini katanya bisa nih dikembangin lagi gitu. Misal jadi party planner atau apa gitu. Itu kalau mungkin kalau kedepannya banget pengen sih kayak souvenir yang dalam jumlah yang besar, pengennya punya alatnya, punya mesinnya kayak gitu. Kayaknya kok asik gitu ya, maksudnya Yang bingkisan ngerjain besar-besar ya. apa? Oh iya Mas, ngerjain dalam apa ya, kayak istilahnya itu partai besar kayak gitu, pengennya juga kayak gitu. Cuman nanti ini nyari ini dulu apa ya, nyari tim dulu ya, karyawannya mungkin pertama satu dulu, terus nanti lama-lama 2, 3, 4, 5 dan banyak lagi gitu, mungkin baru bisa kayak party planner. Jadinya ada teman diskusi kayak gitu. Oke, ini ada yang tanya nih ke Email, sampai ke Jogja dan Magelang nggak Kak gitu? Sampai Bisa dikirim bisa ya? diantar. Tuh, pakai apa namanya JNE Express atau langsung dikirim sama orangnya? Kalau kalau yang itu apa ya, maksudnya kalau yang kayak balon gitu biasanya diantar sendiri sih, karena kalau pakai itu kan rawan. Mungkin kalau yang kayak frame gitu bisa dikirim lewat JNT atau si cepat gitu bisa, tapi kalau yang rawan pecah, yang besar-besar banget gitu kan nggak mungkin di paket ya, harus diantar sendiri kayak gitu. Jadi Oke, nanti betul betul. langsung diantar. Mas ini emang nggak Apa ada namanya? mukanya ya Mas? Iya, bentar. Ini Oh lagi ada. emang ya, kirain Iya, punya iya. aku yang Sorry. oh iya. Enggak, aku yang. Oke, ada di bentar. Oh ya Nah, nggak apa-apa. ini Mel, apa namanya? Dalam pelaksanaannya ini email ada mentornya nggak sih? Pakai kalau orang-orang teman-teman pebisnis muda yang lain tuh, halo, Iya, halo. dengar nggak suaranya? Dengar, Mas. Di sini lagi hujan agak deras soalnya. Oh iya. Apa namanya?
kalau kita lihat teman-teman yang lain yang sedang berbisnis atau pebisnis muda yang lainnya, kan kita sering mendengar tuh ada yang istilahnya mentor. Oke. Nah, email sendiri dalam menjalankan menumbuhkan bisnisnya itu ada pakai mentor-mentoran gitu nggak? Atau hanya pure dari email research pasarnya sendiri, email cari apa namanya semuanya sendiri, cari strategi bisnisnya sendiri, itu bagaimana? Kebetulan kayak gitu sih Mas, riset sendiri. Sebentar, suaranya. Kebetulan riset sendiri, nggak ada yang mentor yang bisa di apa ya istilahnya kita bergantung sama dia gitu enggak sih. Cuman mentornya lebih ke apa ya kayak masukan-masukan dari orang lain, orang-orang terdekat sih, yang masukan yang membangun, kritik, saran itu tuh benar-benar yang ini apa? Benar-benar yang membangun. Jadi kalau misalnya ini dikritik, itu kok kayaknya tulisannya jelek ya, maksudnya tulisan di balonnya itu kok ada putih-putihnya karena tak potong sendiri kan waktu zaman dulu. Akhirnya beli mesin, maksudnya uangnya yang udah dikumpulin itu tak beliin mesin, jadi investnya ke mesin-mesin kayak gitu, printer, mesin cutting, stiker, jadi beneran semua jadi sekarang produksi sendiri, kayak cutting stiker tuh beli stikernya sendiri, beli mesinnya sendiri. Jadi mentornya lebih ke apa ya, ke misalnya kadang customer, Kak ini kok kayaknya kurang gini, atau teman terdekat atau orang-orang sekitar yang deket dan kenal sama aku gitu, kayak yang ini kayaknya ini bagusnya diginiin deh. Nah itu jadi kayak yang oh iya juga ya, boleh coba. Jadi beneran membuka telinga selebar-lebarnya untuk menerima kritik dan saran serta masukan dari orang lain dan diperbaiki kayak gitu. Jangan sampai kecil hati kayak gitu sih Mas. Nggak ada mentor yang bayar mentor apa gitu, enggak sih, nggak ada. Tapi apa namanya, dalam proses pengembangan ini kan nggak mungkin sendirian dong, pasti ada tim support di belakang layar gitu kan. Ya, tim Nah, supportnya gimana? gimana? Siapa aja? Tim supportnya siapa aja sih kalau boleh tahu? Yang pasti yang pertama orang tua, terus kakak, terus teman-teman terdekat, terus pacar juga support banget. Jadi yang paling ini ya keluarga sih, orang-orang terdekat itu yang benar-benar support. Oke, ini bagi teman-teman lainnya yang mau bertanya-tanya silakan tulis di kolom komentar atau di apa namanya, di tombol pertanyaan ini. Nanti bisa diketik pertanyaannya apa sambil menunggu yang bertanya. Ini Mel, kencang kali ini petirnya. Sekarang nih apa namanya, kalau misalkan ada teman-teman kita, adik-adik kita atau junior kita mungkin yang sedang apa namanya, pikiran kelihatannya bisa juga ya apa namanya, yang dilakuin sama email atau kak email atau mbak email ini dilakuin gitu. Apa yang jadi saran email buat mereka? Yang pertama, kalau mau mulai bisnis apapun ya dari nol kayak aku, kalau yang kayak gini ya, yang pertama ini sih berani memulai, karena itu yang beneran sulit sih, berani memulai untuk buka kayak toko kayak gini nih, beneran awalnya emang sulit, tapi kalau kita berani nggak takut itu akhirnya jalan sendiri. Dengan seiring berjalannya waktu itu akan berkembang sendiri, kayak yang pengalamanku ini. Pokoknya jangan takut, kalau yakin pasti bisa kayak gitu Mas. Karena apa ya, kalau misalnya kita dari awal aja udah yang gimana ya, kalau buka nanti kayaknya nggak laku deh, nah itu kan udah kayak negatif Minder dulu ya. Yang penting tuh positive thinking, pokoknya aku jalanin ini pasti bisa, pasti ada pasarnya, pasti ada yang mau.
apalagi kalau misalnya yang kayak seni seni kreativitas kerajinan kayak gini kan, siapa yang tahu kalau misalnya kita membuat sesuatu orang akan suka atau enggaknya, kan kita harus buat dulu, jadi harus dicoba dulu pertamanya gitu Oke, 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 oke. Mas. Nah, apa namanya? Oh, belum ada pertanyaan. Nah, ini Mel, ngomongin tadi masalah ini ya, aku jadi keinget ini sambil tunggu teman-teman yang mau bertanya. Email itu pernah nggak sebelumnya apakah sudah pernah hidup di lingkungan yang sebagai pengusaha gitu, misalkan keluarga atau orang tua yang jadi pengusaha gitu? Jujur kalau sekitar, maksudnya kalau di sekitar rumah ini kan sederetan ini toko semua kan Mas, Oke, ya toko makanan, toko sepatu, dan pokoknya sederetan ini tuh semua buka toko, kecuali rumahku benar-benar dari waktu kecil itu nggak buka toko, dari awal banget itu nggak buka toko. Nah, kalau yang pengusaha itu sebenarnya papi sih, lebih ke papi itu dia usahanya banyak. Dia ada usaha, kalau dulu itu zaman dulu dia kapur, pupuk, terus uh, perlengkapan tani gitu. level marketing juga pernah. Pokoknya Oke, papi itu emang jiwa pengusaha dari dulu sih. Jadinya aku lihat dari papi juga, belajar dari papi. Kayaknya papi itu usahanya nggak cuma satu, kayaknya dia bisa handle banyak banget gitu. Nah, mungkin mungkin secara nggak sadar itu apa ya, kayak di mindset itu jadi kayak yang boleh nih kayak usaha gini, kayaknya apa nggak ada salahnya deh, bisa usaha ini bisa usaha itu nggak ada salahnya. Toh sederetan juga ini sebenarnya semua usaha kayak gitu, maksudnya usaha semua, buka toko semua, jadi kayak yang pede aja beneran. Oke, pede sih ini maksudnya, walaupun beda sendiri loh, maksudnya sederetan ini nggak ada juga yang cukup seperti kayak itu ya. toko, maksudnya sederetan ini beneran. Ya kalau sebelah sebelah tuh toko ini apa, makanan makanan, sebelah kanannya juga toko sepatu, ya toko sepatu sederet gitu. Jadi berani aja kayak, ya udahlah nekat aja buka ini, toh pinggir jalan, jadi orang orang pasti akan tahu gitu, kedepannya juga pasti akan tahu, oh itu jualan ini, itu jualan perlengkapan kado dan segala macam kayak gitu. Oke, karena kenapa aku tanyakan itu tadi, karena di luar sana mungkin ada teman-teman kita yang belum terlalu terekspos dengan dunia entrepreneur gitu kan. Oh Karena ya, betul. karena mungkin dari keluarganya banyak yang berkarir sehingga ketika dia sendiri di keluarganya atau lingkungannya banting setir menjadi seorang pengusaha itu kan mungkin ini enggak ya gitu loh. Ada Ada keraguan keraguan ini. gitu ya, pasti ya, Iya, iya sih. karena kalau dari lihat dari lingkungannya mungkin dengan karir mungkin biar situ dia melihat ada pendapatan bulanan yang apa namanya teratur Stabil. seperti itu. Kalau pengusaha kan bisa naik turun begitu omsetnya dari atau income-nya gitu. Iya. Nah, sekarang kalau ini nih lanjut dari yang barusan ini, ada nggak email ngasih saran ke teman-teman yang sama sekali belum pernah nih terekspos dengan dunia usaha, dunia bisnis, kemudian melihat apa yang email lakukan ini kemudian terinspirasi, iya ya kenapa aku nggak coba aja gitu. Gimana gimana email memberikan masukan buat mereka-mereka ini yang belum sama pernah sekali terekspos dengan dunia wirausaha. Ya sebenarnya kalau apa ya, kalau dilihat maksudnya dari zaman SMA ya, kayak tadi DUDU kita kan pernah ya, maksudnya dana usaha gitu kan, kita pernah buat, sebenarnya buat usaha itu pernah. Terus misalnya di dunia kerja, misalnya kayak jasa titip gitu kan juga sebenarnya usaha untuk apa ya, maksudnya usaha freelance gitulah ya, maksudnya kita sebenarnya semua orang itu punya basic pengusaha, cuman tinggal dilatih aja, maksudnya tinggal memberanikan diri aja, bisa atau enggaknya itu nanti pasti akan ada jalannya gitu. Kalau misalnya udah dari awal, aduh kayaknya nggak bisa deh aku, nah itu pasti bakal kedepannya nggak bisa juga kayak gitu. Jadi pokoknya yang penting yakin dulu kalau mau buka usaha, pasti
banyak yang mendukung. Maksudnya dukungan itu nggak harus orang beli kok. Jadi misalnya kita buka usaha, kita ngepost di Instagram, cuman sesimpel orang ngepost ulang di Instagramnya dia untuk promosi ini, itu kan sebuah bentuk dukungan. Jadi kita nggak benar-benar sendiri untuk ngejalanin usahanya itu, kayak gitu Mas. Jadi yang penting itu berani dulu. Maksudnya mungkin ada orang yang nggak ada basic usaha sama sekali, tapi kalau misalnya nggak dicoba itu kan kita nggak akan tahu dia itu sebenarnya bisa atau enggak, kayak gitu. Dicoba dulu ya, jangan takut Iya, kalah dicoba dulu. dulu. Betul. Tadi sama ini sih yang aku lihat dari apa yang ceritakan email ini, yang menarik itu ketika orang lain mungkin kepingin, aku pengen cepet kaya begini atau cepet besar gini, email ini ya step by step ya, upskill-nya itu kelihatan sekali gitu. Untung yang didapat sekarang ini nanti diputar reinvest begitu. Betul, betul Mas. Mas bentar, ini kok tulisannya live video pause? Enggak ya? Enggak. Ini masih enggak, masih live ini. Masih live. Oh iya, maaf. Gimana? Enggak, tadi kan emang perkembangannya ya, dari dulu emang followersnya dikit banget, lama-lama berkembang sendiri. Itu nggak beli ya followersnya, itu beneran dari awal tuh pure nggak beli ya. Mungkin awal-awal teman-teman dulu ya yang follow gitu. Terus kita sebagai pengusaha itu nggak cuman ini ya, kita mencangkup semua, kayak content creator iya, produksi iya, bagian marketing iya, bagian manajemen iya, pokoknya semua divisi kita pegang sendiri gitu. Nah, berkembangnya itu ya itu tadi, kayak semakin banyak maksudnya kayak pandemi ini kan banyak content creator yang bermunculan dengan sendirinya ya. Kita terinspirasi dari itu, kayak yang kayaknya berpengaruh banget nih konten-konten yang menarik itu orang lihat. Jadi kita harus ngembangin media sosial juga, nggak cuman yang toko offline tadi, tapi juga marketingnya dari Instagram. Kebanyakan Instagram sih kalau aku, sama WA gitu kan. Nah, barusan diceritakan sama email. Ini kebetulan ada yang bertanya nih. Bagi dong tipsnya untuk memaintain usaha sendiri, apalagi ketika sendirian itu ngerasa kayak terpuruk gitu, karena mungkin dia ngerasain ya nge-handle sendirian semuanya, tadi seperti email bilang, dari produksi, marketing, kemudian dari ide kreatif, semuanya dikerjakan sendiri. Kalau dari email sendiri, bagaimana memaintain semuanya itu, memikirkan top down-nya, kiri kanannya seperti apa cara memaintainnya? Cara memaintainnya karena udah terjebak ya, maksudnya dari awal itu kan udah nyemplung sendiri gitu ya istilahnya Mas. Jadi kayak kalau nggak diterusin sayang banget, kalau diterusin kok berat banget. Tapi gimana cara maintainnya ya, sebenarnya kalau aku pribadi buka toko ini tuh sesuai sama apa yang aku suka. Jadi aku bener-bener suka apa yang aku kerjain yang sekarang, kayak gitu Mas. Mungkin emang capek sih karena dikerjain sendiri dan gak ada tim gitu, capek sebenarnya, tapi karena aku suka jadi ya enjoy, maksudnya jalaninya enjoy. Ada sih maksudnya momen-momen kayak yang beneran lembur gak tidur itu pernah, karena misalnya ada graduation gitu, pesennya ada yang berapa belas buah gitu kan, itu beneran gak tidur. Tapi ya itu tadi, yang penting tuh yang dibutuhin dalam sebuah bisnis itu kan konsisten dan pantang menyerah ya. Ada suatu saat yang mungkin kita nggak ada pesanan, tapi kita bisa ngembangin yang lain kok, walaupun nggak ngerjain pesanan. Ya oke, kita cari ide yang lain, atau pokoknya setiap harinya itu dijalanin tanpa istilahnya itu nggak nganggur gitu loh. Kita berpikir terus, muter otak terus, gimana nih, apa yang harus dikerjain habis ini. Jadi kita nggak bosen dan tiba-tiba udah nyerah aja gitu. Nggak ada kata kayak udah capek, tutup aja apa ya, ganti kerja, maksudnya kerja sama orang lagi aja apa ya. Itu kayak karena kita udah
apa ya istilahnya jalan, dan salah satunya itu karena udah ada customer gitu, jadi yang pelanggan-pelanggan yang udah mempercayakan ke kita itu, kalau misalnya kita tinggalin itu apa nggak sayang kayak gitu sih. Jadi Oke, dukungan oke. dari pelanggan juga itu penting banget mas, kayak gitu. Nanti kalau usaha udah jalan itu pasti kita pengennya berkembang, bukan ditutup tapi pengennya berkembang terus kayak gitu. Oke, jadi untuk ini ya, Mas Emmanuel Evan, kalau saran dari Mbak Email ini, coba untuk mencari apa, mengingat kembali ya, apa yang membuat Mas Emmanuel ini have fun di situ ya, di Iya. bisnis yang sedang digeluti gitu ya. Toh kalau misalkan ada suatu tantangan atau mungkin belum ada yang membeli, tidak menjadi soal ya, karena bisa mengembangkan yang lain gitu. Nah, aku penasaran nih, pernah nggak email itu kepikiran kayak mungkin ketika di saat capek gitu ya, atau ketika di saat jenuh gitu, apa aku coba balik kerja di arsitek lagi gitu ya? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? dulu pernah dulu pernah kayak eh kok penghasilannya tuh nggak stabil banget ya, kadang sebulan ini segini, kadang bulan depan kok cuman segini. Terus lihat Oke. orang lain, lihat teman-teman yang di kantor di bangunan tinggi gitu, kok kok kayaknya enak ya, maksudnya mereka itu penghasilannya tuh stabil. Atau atau kadang tuh lihat PNS gitu ya mas, maksudnya kok kayaknya enak ya, maksudnya tuh kita kita selalu melihat rumput tetangga itu memang lebih hijau gitu. Hijau, betul, betul. Aku pernah banget mikir kayak gitu, apa apa kerja ikut orang ya, cuman orang-orang sekitar yang sayang sama aku, maksudnya banyak banget dukungan yang kerja ikut orang itu nggak semudah yang dilihat juga, nggak seenak yang dilihat juga, karena apa ya, kalau di usaha sendiri itu kan jam kerja bebas. Oke, Kalau kita betul. rajin hasilnya banyak, kalau kita males ya hasilnya dikit kayak gitu kan. Kalau di kantoran, kalau kerja ikut orang gitu kan jamnya nggak bebas, kita harus dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, dan jamnya segini segini segini, jadi nggak fleksibel gitu. Jadi ya juga ya, aku udah ngembangin sampai segini kok tiba-tiba kerja ikut orang lagi kan, kok kayaknya sayang banget lah. Ya tapi pernah sih mikir kayak gitu mas, cuman ya orang-orang sekitar yang mendukung tuh kayak jangan, lanjutin aja, karena nggak seenak itu gitu, maksudnya kerja ikut orang tuh tidak selalu enak kayak gitu gitu mas. Oke, jadi memang sempat kepikiran juga ya, karena uh, setauku memang membuka usaha itu bukanlah suatu hal yang uh, apa ya, setengah hati, harus harus dikerjakan sepenuh hati, apalagi mengerjakan di dunia kreatif. Dulu aku sempat juga sih pernah sempat setelah lulus apply sana apply sini, sambil nunggu apply itu ikut teman kerja di dunia kreatif, itu capeknya minta ampun memang. Tapi Betul. bagi sebagian orang yang menikmati ya enjoy aja gitu loh. Karena kalau Betul. kita bekerja di dunia kreatif itu ya memang dunianya sepertinya menyenangkan. Tapi yang namanya dunia kreatif juga nggak mengenal waktu, bisa jadi kerja pagi ketemu pagi gitu. Betul, betul banget. Karena itu aku Itu, juga nah, ngerasa. itu Imal pernah nggak shock gitu kayak kok gini banget ya gitu loh. Toh itu orang-orang lain yang bekerja di dunia bisnis yang lain tuh perasaan bisa kerjanya nggak segini banget ya perasaan gitu. Kalau ngerasa shock ya pasti ya, maksudnya eh, awal-awal buka itu kan nggak ada yang order, jadi kayak yang bener-bener jam 8 itu buka, bersihin kaca, pokoknya bersih-bersih itu tiap hari. Tapi semakin lama kok ada yang order, lama-lama nggak bersihin kaca tiap hari, lama-lama seminggu sekali gitu-gitu, terus ada yang order, kaget juga, ih kok kalau misalnya dalam satu hari ada yang pesen 10 biji gitu gimana. Dan itu pernah, maksudnya pernah tak jalanin gitu loh mas, shock banget, tapi aku bahagia, maksudnya apa ya, aku menjalaninya itu bahagia, apalagi ditambah kalau misalnya orang yang
apa ya, nerima hadiah dari hasil karya seniku ini, tiba-tiba bilang kayak yang, Kak, makasih banget. Ini temanku suka, mamaku suka, saudaraku suka banget sama yang ini hadiahnya ini. Makasih banget. Kayak gitu tuh rasanya kayak lega gitu loh. Ada apresiasi. Cuman bilang makasih banget gitu aja tuh udah yang seneng banget gitu Mas. Jadi apa ya istilahnya itu kita jadi baterainya tuh penuh lagi gitu karena kata-kata orang lain itu beneran ngaruh sih, kayak yang kamu hebat, apresiasi itu sangat ngaruh ya. Kamu hebat bisa Kepuasan gitu. kayak gini kayak gitu. Iya. Terus terima kasih banget Kak karena udah bikinin ini. Pacarku suka banget kayak gitu tuh rasanya lega, semangat lagi gitu Mas. Jadi ada penyemangatnya gitu loh. Oke. Kalau boleh tahu nih, email kan ini pasti ngelakuin riset segala macam dong untuk pengembangan usahanya. Betul. Nah, ada nggak bisa dibagikan ke teman-teman cara-cara untuk riset di dunianya email yang sekarang kerja? Karena kalau bekerja di dunia kreatif itu kan, contohnya gini, misal kalau di dunia industri kan ada yang menjadi arahan, ya, ada yang menjadi patokannya itu kemana gitu. Yeah. Sedangkan di dunia kreatif itu kan semua orang banyak yang bisa menjadi sumber inspirasi. Tapi kalau kita tidak tahu mau ke arah mana kan juga nantinya ibarat kata itu jalan itu bisa berputar-putar tanpa kita tahu kemana gitu. Nah, kalau email sendiri ada nggak tips dan trik yang bisa dibagikan ke teman-teman semuanya ini ketika melakukan riset, ketika ingin mengetahui hal spesial apa sih yang mau dilakuin, itu seperti apa? Yang pasti kalau riset itu nggak bisa di satu sumber doang kan. Kita harus cari sebanyak mungkin contoh. Misalnya kita ini nggak nyontek loh, bukan nyontek ya ini. Jadi yang penting ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita nggak boleh, maksudnya kita nggak boleh nyontek benar-benar plug gitu apa yang ada di satu toko. Misalnya satu toko buket tok gitu ya, misalnya cuma satu macam buket gitu. Di toko lain kan ada yang buket, ada yang balon. Nah, kita ini kayak, kalau aku sendiri risetnya itu benar-benar banyak banget, kayak dari Google, dari Instagram, dari YouTube, kayak gitu tuh banyak banget referensi yang bisa dicari. Kalau misalnya kira-kira aku kayak bisa deh ini, ya udah aku coba buat satu, tapi ya itu beneran ciri khas masing-masing dari ini ya, kayak pasti kalau misalnya buket itu pasti ada ciri khasnya sendiri, kayak bentuknya pasti kalau misalnya idea gift shop kayak gini, terus toko lain kayak gitu, jadi nggak benar-benar sama gitu. Terus tips lain ya kita harus tahu apa yang pengen kita tuju nantinya, misalnya kayak idea gift shop gitu ya kan, gift itu kan banyak banget. Nah, kira-kira apa sih yang bisa aku kembangin lagi gitu, dan itu nggak harus langsung semua dilakuin gitu loh. Jadi misalnya satu-satu dulu ya, kayak tadi bukan, terus gift yang lain akrilik apa segala macam, itu satu-satu, dan nggak apa-apa, yang penting telaten kayak gitu. Setnya sih yang penting nggak cuma satu sumber gitu Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya ke email. Kedepannya email dengan idea gift shopnya ini mau diversifikasi ke produk-produk yang lain atau mau menjadi suatu spesialisasi gitu. Karena kalau seperti kita lihat kan ada itu di Instagram atau di Twitter itu yang memang dia spesialisasinya katakanlah di buket. Kemudian ada yang kemudian di bingkisan-bingkisan begitu. Nah, atau mungkin nanti kedepannya malah email mau fokusnya di konsultasi terkait dengan bingkisan gitu. Jadi bisa memberikan konsultasinya, kemudian dia juga email juga punya produksinya gitu. Atau seperti apa nanti idea gift shop ini yang akan email buat?
Yang pasti nggak pengen yang spesialis satu produk aja sih. Eh, Pengennya spesialis. Misalnya nih kayak aku mau ngasih hadiah, ya udah ke idea gift shop aja. Itu di sana semua ada semua. Nah pengennya kayak gitu mas. Oke, oke. Jadi pengennya itu dalam satu toko ini tuh mencangkup semua sebanyak mungkin gift gitu, sebanyak mungkin macam gift kayak gitu. Jadi ya itu tadi bisa sih konsultasi, maksudnya kalau ada yang konsultasi party planner kayak gitu-gitu kan pengennya juga gitu. Terus kalau misalnya bisa buat yang souvenir tadi yang punya mesinnya pengen juga kayak gitu. Pokoknya bener-bener mimpinya itu masih jauh banget sih. Ini benar-benar masih awal mula. Tapi kalau semakin besar mimpi dan kita mau menuju ke situ kan kita jadi termotivasi kan Mas. Gitu sih. Pokoknya pengennya Bang. sebesar mungkin. Pokoknya kalau bisa nomor satu di Muntilan gitu ya. At least nomor satu di Muntilan. Oke. Kalau hadiah, idea gift shop kayak gitu. Oke, oke, Semoga oke, bisa. oke, oke. Bisa, bisa. Karena ini sih, apalagi di Funlit itu kan cukup terkenal, apa namanya, sangat bukan fanatik sih, tapi sangat-sangat ke internal angkatan kita tuh sangat-sangat apa ya, oh ini punya alumni nih, oh ini punya alumni, kita dukung yuk, Iya gitu. benar. Apalagi di Mutilan kan, pasti Iya. junior-junior kita, adik-adik kita kan, oh itu punyanya Mbak Email tuh kita beli di sana aja gitu. Iya bener mas, kayak ya walaupun sebelumnya mungkin nggak kenal ya, maksudnya sesama Muntilan nggak kenal nih, pernah nih ada adik kelas, kayak adik angkatan 24 gitu ya, namanya Devina, kayak yang, loh Mbak Vanit juga, terus, iya kamu Vanit angkatan berapa, jadi relasi ngobrol, jadi kenal. Terus tadi ada juga sore-sore tadi Mbak Ana Vanit 5 juga eh, pernah tanya ke Idea Gift Shop, loh ternyata kamu juga Vanit toh, baru tahu tadi sore, kayak kamu Vanit juga gitu. Terus salam kenal lah, jadi kayak jadi kenal yang alumni Vanit. Cuman kalau mungkin yang anak-anak Vanit yang sekarang itu belum ini sih, maksudnya mungkin karena aksesnya juga terbatas ya mereka, jadi belum tahu juga, maksudnya mungkin belum tahu idea karena juga lumayan jauh ya kalau dari Vanit gitu. Oke, 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 oke. Itu mas Nah, jadinya. ini Mel, eh ini udah jam, nggak kerasa udah jam segini ya. Jam 8 Jam emang kayak gini kalau di Pavali Talk gitu. Kita asik ngobrol nggak kerasa sampai ya. iya betul. Sama lah kalau dulu di apa namanya? Di asrama kalau jam 8 ya kan saya habis makan malam ya. Biasanya kan jam makan Bener, malam, bener. ngobrol-ngobrol sampai jam 9 doa malam, habis doa malam ngobrol-ngobrol lagi sampai sampai secapeknya lah itu. Ya malah nggak belajar ya mas. Iya lah nggak belajar. Ngobrol terus. Ya, besoknya baru bingung pagi-pagi gitu kan akhirnya yang teman-temannya suruh ke gereja, dia sembunyi sendirian Iya, belajar gitu. iya bener. Masih ada kayak gitu dulu itu ya. Iya bener ada sih. Kayaknya juga pernah, Oke. maksudnya semua pasti pernah mengalami ya waktu di Bali. Oke, Mel. Ini deh. Aku kasih satu pertanyaan lagi. Nah, Ya. sekarang nih kira-kira menurut Iman sendiri dengan sekarang dunia kreatif dengan pasar dunia kreatif yang semakin banyak orang terlibat di situ, apa yang menjadi saran dan apa ya saran-saran atau masukan bagi para pengusaha muda lainnya yang mau terjun di dunia ini karena kan oh ini ada Mbak Olin bergabung, ini ketua Pavali nasional kita Mbak Olin, ini orang Semarang mbaknya, jadi mungkin email bisa lah itu nanti kalau ada acara Pavali nanti bisa jadi ini ya bikin Oh iya merchandise-nya ya. boleh. Boleh mas. Ya. Aku ulangin lagi ya. Kalau pasar digital, pasar dunia kreatif itu kan sebenarnya banyak yang sudah bermain di situ. Bisa dibilang cukup jenuh juga pasarnya. Nah, kemudian email di sini yang sekarang sedang bergelut di dunia usaha kreatif, kemudian sedang berusaha menguasai pasar Muntilan. Nah, Amin. apa ya, ya amin, semoga nanti menjadi ini nanti kalau aku main ke Muntilan
Nanti udah ada nih ya, apa tulisannya besar gitu ya di Jalan Pemuda ya. Oh iya iya iya. Belum ada bannernya sih Mas. Ya nanti lah itu, nanti bisa Iya iya dibikin. next pasti Nah, ada kok. eh, dengan dunia industri kreatif yang seperti sekarang ini, apalagi kemarin itu kan selama kurang lebih sekitar 2 tahun terakhir ini pandemi, orang kan akhirnya mulai melirik bahwa ternyata dunia kreatif itu menghasilkan uang. Hmm. Eh, apa sih yang kemudian menjadi saran-saran email, terutama ke adik-adik apa namanya, ke adik-adik muda, ke junior-juniornya email, ke adik-adiknya email, bahwa it's okay menjadi seorang pengusaha, apalagi di dunia kreatif gitu. Kalaupun teman-teman melihat yang itu, it's okay gitu. Apa sih yang menjadi saran-sarannya email ke adik-adik itu? Sebelumnya pengen ini juga sih kayak pengen ngomong eh, sebelum ini ya ngasih saran tuh pengen ngomong ke semuanya kalau misalnya apa ya untuk saling menghargai gitu ya maksudnya kita sendiri yang buka usaha kita juga harus menghargai usaha orang lain juga kayak apalagi kalau di bidang kreatif ya kadang tuh orang orang lihat ini mah simple bikin kayak gini juga bisa itu kayak eh, biasanya kayak gitu nah coba mulai sekarang harus menghargai maksudnya saling menghargai usaha apapun sih karena semua pekerjaan itu memiliki kesulitannya masing-masing gitu. Terus kalau saran-saran untuk buka usaha ya itu tadi yang pertama semuanya tuh nggak instan pasti mulai dari nol pasti mulai dari nggak punya apa-apa dulu gitu ya jadi Iya. uh, maksudnya nggak harus langsung besar kok kita bisa mulai dari yang kecil banget karena ide ini juga mulainya kecil banget modalnya juga habis-habisan gitu ya tapi buktinya sekarang juga puji Tuhan udah punya mesin sendiri dulu pompa balon manual sekarang punya mesin sendiri pompa balon kayak gitu tuh semua nggak instan loh nggak minta orang tua mau beli ini oh ya ini boleh nggak kayak gitu nggak instan jadi jangan takut untuk memulai usaha karena semua pasti ada jalannya pasti ada rezekinya masing-masing mungkin mungkin misalnya nih mau buka usaha ih tapi kok udah banyak ya orang yang buka usaha kayak gini nggak usah minder atau takut karena rezeki rezeki kita itu udah diatur juga kan dengan usaha yang kita lakukan itu pasti sebanding dengan hasil yang akan kita terima kayak walaupun saingannya banyak ya anggap aja itu sebuah motivasi untuk kita meningkatkan kualitas kita kayak gitu kalau misalnya kualitas kita bagus kualitas kita baik orang kan seneng seneng ke kita pelayanan baik apa segala macam semua itu sebenarnya ngaruh sih nggak cuma kualitas tapi pelayanan kita cara penyampaian kita dan untuk menanggapi orang yang nanya ke kita itu dinilai sama orang lain jadi kita harus pokoknya kita harus berbuat baik ke banyak orang nggak cuman nggak cuman menyerah maksudnya nggak kayak nggak bisa jangan kayak gitu pokoknya yang penting konsisten dan pantang menyerah buka telinga lebar-lebar untuk saran dan kritik dari orang lain itu adalah bentuk perhatian orang lain yang sayang ke kita kayak gitu jadi pokoknya jangan menyerah harus semangat untuk membuka bisnis itu nggak semenakutkan itu tapi nggak semudah itu tapi kalau yakin pasti bisa kayak gitu Mantap. panjang Kalau banget ya mas nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Eh, kalau ini nih, dua pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan pertama nih. kirain tadi masih udah terakhir Oh enggak. Ini beneran. Kalau ini yang beneran terakhir. ya betul Eh, menurut email, pasar dunia marketing sekarang gimana sih? Sorry, kok dunia marketing, dunia kreatif. ya Menurut email sendiri sekarang pasar di dunia kreatif seperti eh, ini yang sekarang email kerjakan ataupun di dunia-dunia yang membutuhkan tenaga kreatif seperti yang email bisniskan sekarang. Itu kalau email sendiri sekarang situasinya seperti apa sih? kalau dunia kreatif yang kayak yang aku jalanin sekarang itu pasarnya juga udah mulai ini sih udah mulai meluas nggak cuman
nggak cuma orang kota aja loh yang bikin-bikin kayak gini, orang-orang yang di kayak Kecamatan Muntilan ini juga banyak banget yang suka, banyak banget yang minat dengan kerajinan kayak gini tuh, bener-bener sekarang udah mulai banyak gitu loh. Dan sekarang juga banyak sih mas, toko-toko buket gitu tuh sekarang udah bermunculan. Tapi ya semakin banyak yang buka kayak gitu kan, jadi kayak yang semakin banyak juga peminatnya dong. Jadi buka pasar juga sih, maksudnya orang jadi yang zaman sekarang tuh masih hadiah buket bisa, terus uang yang ditata jadi buket juga oke, balon juga anak seneng, semua itu udah berkembang jadi kayak gitu sekarang. Zaman sekarang tuh bener-bener anak umur 1 tahun di dekorasinya balon kayak gitu. Jadi pasarnya zaman sekarang itu dunia kayak gini masih masuk gitu loh. Jadi pasarnya bakalan bisa lebih ini sih, lebih besar lagi gitu. Betul. Apalagi sekarang ini ya, orang tua milenial ya, mulai dari generasiku, generasi yang akan selanjutnya itu melihat sosial media itu seakan-akan apa yang terjadi di layar kita seakan-akan ada di dekat kita gitu. Dan itu kita jadi kayak tertarik, wah ini bisa nih aku bikin juga kayak gini gitu. Iya. Jadi Aku jadi luas banget. Jadi nggak ada alasan ya untuk bilang ini udah banyak nih yang begini gitu. Nggak ada alasan sih. Yang penting yakin dan ya itu tadi ngembangin kualitas, dan pokoknya ide-ide itu semua dituangin aja, jangan takut udah banyak saingannya, itu nggak masalah kayak gitu. Aku tadi ini sih mungkin tadi email bilang bahwa di pasar dunia kreatif itu sebenarnya juga banyak yang terlibat di situ, tapi respon email itu instead of bilang instead of bilang kalau ternyata wah ini banyak pesaingnya mas, nggak, ternyata bilangnya malah wah ini banyak peluangnya mas gitu. Oh iya bener, maksudnya kalau kita mikirnya ya emang sih mungkin kayak kita pasti mikir kayak yang kok dia juga buka sih, kok mirip sih, kok gini kok gitu. Tapi rezeki, maksudnya kalau kita bisa menginspirasi orang lain, kita bisa menerima orang lain yang usahanya mirip kita, mungkin dia juga bisa terinspirasi dari kita loh. Tapi rezekinya orang yang bisa menginspirasi itu kan lebih berlipat-lipat ya. Jadi pokoknya yakin aja kalau aku salah satu pelopor di sini, jadi pokoknya pede aja, yang penting tuh pede dan positive thinking gitu mas. Yang penting tuh kayak gitu kalau aku. Jadi daripada kecil hati kalau duh banyak banget pesaingnya dan mereka laris banget, duh aku gimana ya, itu jadi malah negatif, pikiran kita negatif terus, kita jadi murung, jadi malah nggak berkembang idenya. Jadi pokoknya yang penting dibawa positif semua, kayak tadi itu bukan saingan kok, maksudnya itu justru malah itu buka peluang usaha kita lebih besar lagi. Luas karena lagi, banyak minatnya, banyak pasarnya gitu. Itu sih yang aku tadi itu bikin ini anaknya pinter nih gitu. Ya itu Mungkin juga orang menjalani banyak proses sih mas, dengan maksudnya bisa kayak gini tuh banyak prosesnya gitu, iya karena sih, mengalami sendiri ya. iya. Karena aku pernah di dunia kreatif itu memang berat sih memang, apalagi kalau kompetitor dalam suatu kota itu sudah banyak. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir Mel. Iya. Kamu bahagia nggak sama yang kamu lakuin sekarang? Bahagia banget. Kadang juga maksudnya apa ya, bahagianya itu tadi kayak contohnya tadi yang misalnya orang bilang bagus banget, itu tuh kayak menambah kebahagiaan, walaupun apa ya, nggak bisa dibilang kebahagiaan yang seutuhnya gitu-gitu enggak ya, tapi itu salah satu yang bikin bahagia itu kalau orang lain suka sama karya kita gitu. Jadi aku bahagia sih, maksudnya sekarang ini mungkin aku salah satu orang yang bahagia yang buka bisnis sendiri itu
kayak maksudnya mungkin kadang aku lihat orang lain, teman-teman yang aku stres banget nih di kerjaanku nih, aku apa resign ya, terus akhirnya nggak jadi gitu. Mereka mungkin eh, apa ya, mungkin ada yang bikin nggak bahagia ya, maksudnya ngejalanin usaha, maksudnya ngejalanin kerjaan itu ada yang nggak bahagia. Tapi kalau aku pribadi, aku bahagia banget sih ngejalanin ini, dan pokoknya pengen berkembang terus karena aku suka, maksudnya ini kan salah satu hobi juga ya, kesukaan dari dulu, suka seni gitu-gitu. Jadi aku ngejalaninnya enjoy, happy, pokoknya semua aku jalanin, dan pokoknya yang penting positif itu tadi. Jadi kalau ditanya bahagia nggak, aku bahagia banget. Oke. Itu jawaban yang menarik karena tadi seperti yang Mel bilang, ada situasi di mana teman-teman itu mungkin menahan ya, ngempet mungkin sudah merasa bahwa tidak nyaman dengan pekerjaannya atau dengan karirnya, atau mungkin terinspirasi menemukan kebahagiaan dengan cara lain, tapi mungkin kurang berani seperti itu ya. Dan di sini email menunjukkan bahwa mendengarkan hati, apa yang membuat bahagia kita, diri kita sendiri bahagia, itulah yang ternyata bisa menjadi jalan hidup, nggak cuman sebagai bahagia saja, tapi juga bisa menjadi jalan hidup gitu ya. Iya, betul Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak email. Ini sebagai penutup nih, aku pernah dapat insight ini dari, kalau nggak salah aku dari baca di mana lupa aku. Tapi yang jelas bahwa hidup dalam hal ini bisnis ya, itu adalah bagaimana kita menambah value. Jadi hidup atau dalam hal ini bisnis itu adalah bagaimana tentang kita menambahkan value kita yang bisa kita berikan ke orang lain. Yang itulah yang akan nampak nanti dalam bentuk kualitasnya atau harganya gitu. Tapi yang memang nggak bisa dipungkiri adalah di sini email sangat-sangat memberikan value, meningkatkan value orang-orang yang ada di sekitar email, konsumen-konsumennya email, dan sekarang adalah para pendengar, para penonton yang ada di HIPA Volley Talk episode 84 ini. Terima kasih banyak email. Terima kasih Mas Bima. Sudah menginspirasi banyak teman-temannya ini. Karena ini kalau kita bilang muda juga nggak muda juga ya kita ini ya. Sudah memasuki fase-fase menuju kamu dewasa. kelahiran berapa sih? 96. 9. Sekarang udah umur 26. Udah 26 kan? Menurutku kayak seakan-akan dunia muda itu kayak baru kemarin. Ternyata enggak ya. Ternyata tuh cepet banget waktunya. Apalagi kalau tadi Mas, kalau kita ngejalanin yang apa yang kita suka itu 1 tahun, 2 tahun nggak kerasa banget. Betul. Benar-benar ini sih cepet banget sih waktunya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, itu satu pesan terakhir dari email. Cari apa yang teman-teman bikin bahagia, nggak usah ragu, yakin aja, dijalanin pelan-pelan, pasti nanti akan ada menjadi suatu jalan hidup gitu ya Mel ya. Betul. Oke, terima kasih banyak email. Terima kasih banyak. Teman-teman jangan lupa itu sudah dipin tokonya email ideagiftshop.id, bisa dikirim ke seluruh kota di Indonesia ya Amel. Betul. Kalau ilustrasi semua pokoknya diusahakan pasti bisa ke seluruh pulau di Indonesia ini, bahkan mungkin kalau bisa ke luar negeri ya, kita nggak tahu ya. Siapa tahu nanti ya kan. Kalau misalnya teman-teman follow, pasti ini kok, pasti aku follow back. Maksudnya yang kebanyakan kalau aku kenal pasti aku nggak mungkin nggak follow back gitu loh. Pasti aku follow back. Jadi follow ya, nanti aku follow back kok. Apa namanya, teman-teman semuanya, ini ya, ingat kita ada teman kita, alumni kita yang punya toko konsultasi produksi bingkisan jadi teman-teman bisa pantengin tokonya di @ideagiftshop.id. Di situ ada semuanya, dari bunga, ilustrasi, bingkisan kado-kado dari berbagai macam jenis, ada semua di situ. Kalau misalkan teman-teman
ingat ada saudaranya, anaknya, atau pasangannya, atau orang tuanya sedang ada acara, ulang tahun atau apa, jangan lupa hubungi email, nanti email akan memberikan produk terbaik bagi teman-teman semuanya. Betul sekali. Oke, terima kasih email. Tadi kita sudah Terima kasih buka dengan tanda kemenangan Kristus. Terus sekarang kita juga tutup dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak email. Terima kasih sampai semuanya juga. sampai jumpa lagi di episode Hippofolio Talk selanjutnya. Sampai jumpa lagi di kolaborasi selanjutnya. Dadah.